Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore waktu Belanda dan selamat tengah malam waktu Indonesia. Selamat datang di Kemisan. Ini tepat hari Kamis. Saya lupa pasarannya. Mas Muklis mungkin masih ingat pasarannya apa? Pahing ya. Insya Allah Kamis Pahing. Nanti kita cek pasarannya. Selamat datang Mas Muklis, Pak Gede, Mas Sidna, Mbak Nelvi, Mbak Nada, Mas Almed, dan Mas Arfi. Dan semoga nanti ada yang segera menyusul. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi sebagaimana menjadi maskot atau agenda rutin dari PPI Utrecht, yaitu Forum Kemisan. Nah, Forum Kemisan ini sendiri di tahun ini, di tahun 2021, memang baru pertama kali dilaksanakan kembali setelah sempat vakum beberapa waktu lama. Tapi untuk periode kita, periode yang sekarang teman-teman menjadi pengurus, ini sudah kedua kalinya. Yang sebelum ini sempat dilaksanakan pada bulan Desember yang lalu, itu waktu kami baru terpilih sebagai Ketua PPI bersama Mbak Nada sebagai Presidium, belum membentuk kepengurusan, tetapi sudah sempat ada tema menarik untuk diangkat sebagai tema Kemisan. Waktu itu sebagai pembicara adalah Mas Zaki Arobi, kolega saya di kampus, satu ruangan, satu departemen. Ini tadi dia izin karena mau beli obat katanya di sentrum gitu. Dan yang sekarang bersama kita di Forum Kemisan kali ini adalah Mas Mukhlisin dengan tema, saya lupa judul persisnya, tapi tentang ride sharing, tentang Gojek dan kawan-kawannya. Ini sebagai fenomena global merupakan hal yang banyak dikenal dan terjadi di banyak tempat. Ada Gojek di Indonesia, kemudian ada Grab di Malaysia, dan di negara lain ada Uber dan sebagainya. Nah, dalam tema yang hendak diangkat Mas Mukhlis ini, kalau nggak salah spesifiknya di masa pandemi ya mungkin ya. Jadi bagaimana dinamika ride sharing di masa pandemi ini, apakah ada perubahan yang positif atau justru memburuk atau menurun atau sebagainya. Nanti silahkan Mas Mukhlis, ini sebetulnya masih sambil ngomong itu udah muncul. Silahkan Mas Mukhlis disampaikan, karena saya kira ini juga bagian dari risetnya jenengan. Tapi khusus edisi kali ini edisi COVID ya. Jadi monggo silahkan dieksplorasi. The floor is yours. Silakan. Oke. Ya, saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya? Ya. Sebentar, ini kameranya sini ya. Oke, benar ya. Baik, selamat sore, selamat malam teman-teman, selamat sore ya, mungkin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan saya Mukhlisin. Kita akan ngobrol. Ini kelihatan ya, Pak Gede? Kelihatan. Oke. Nah, kita ngobrol tentang ride hailing ya. Wisma baru makannya kedengeran. Sorry. Aman, siap. Oke, kita ngobrol santai. Ini tak record kok. Oke, ini kita ngobrol tentang salah satu topik riset saya tentang ride hailing ya, ride hailing.
Dan ini kaitannya sama pandemi COVID-19, COVID-19. Jadi ride hailing and pandemic, does it change travel behavior? Apakah itu merubah travel behavior kita gitu? Nah, mungkin perkenalan dulu tentang ride hailing itu apa sih gitu ya. Ini sekalian juga saya belajar ya, kemarin juga ada dimintain tolong oleh supervisor untuk ngisi kuliah gitu. Jadi saya menggunakan slide ini. Nah, apa itu ride hailing ya? Jadi kalau mudahnya tadi disampaikan Mas Daum bahwa ride hailing atau ride sharing ya, itu mirip-mirip ya. Tapi kalau kita tarik garis lebih jauh lagi, itu awalnya muncul saat awalnya muncul tahun 1605, yaitu adanya first taxi yang bentuknya horse ini. Ya. Mungkin yang play-nya belum tayang ini. Masih yang di halaman pertama. Oh, oke. Sampai play PowerPoint-nya belum tayang. Ini bisa nggak? Muncul? Nggak? Yang tershare ini masih PowerPoint utama. Masih halaman pertama. Bentar. Wait. Ini kelihatan? Enggak ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini masih yang pertama, lanjut dulu. Iya. Yang kedua. Yang kedua ini kelihatan nggak? Oke, sip. Sudah kelihatan. Oke, nah ini kita tarik garis lebih jauh lagi tentang first taxi. Ini horse ya, soalnya bukan house. Jadi first taxi tahun 1605, bentuknya kuda dan apa ya, kayak andong gitu. Dan ini dulu juga ya semacam taksi saat ini. Jadi dia di order dari penumpang yang ada di pinggir jalan gitu ya. Nah, ini ide inisiasi dari awal adanya ride hailing ya. Kemudian tahun 2009 itu Uber pertama kali di launching oleh CEO-nya Garrett Camp. Namanya dulu bukan Uber yang kita kenal saat ini, tapi namanya Uber Cab. Uber Cab itu bentuknya black luxury car ya. Jadi ini dulu untuk penumpang-penumpang kelas VIP kayak gitu. Jadi drivernya pakai jas warna hitam, kemudian mobilnya yang tipe-tipe limousine kayak gitu. Harganya 1,5 kali lebih mahal dibandingkan taksi biasa. Nah, ini hadir di San Francisco. Kemudian menariknya tahun 2009 juga, itu Gojek sebenarnya sudah didirikan oleh Nadiem Makarim. Jadi itu sudah di launching pertama kali oleh Nadiem, tapi masih pakai call center, jadi belum pakai aplikasi. Kemudian 2011, kemudian Uber, Nah, Uber itu juga mulai mengembangkan servisnya bentuk yang lain sehingga sampai berlanjut ke tahun 2012, kemudian ada Uber Taksi, Uber X ya. Uber X itu sudah mulai menggunakan passenger itu sudah bisa memilih jenis kendaraan apa yang mau dipakai. Jadi dulu masih yang kayak Toyota Prius ya, kemudian apa ya, Cadillac kayak gitu, itu masih yang SUV yang masih agak mahal begitu, tapi sudah mulai fleksibel. Harganya juga sudah 30% itu lebih murah dibandingkan
harga sebelumnya dari Black Luxury Car. Kemudian ada Lyft. Nah, Lyft ini juga cukup terkenal, ada di Amerika, di San Francisco. Dan dulu Lyft itu tahun 2007 ya, itu sudah 2007, berarti sebelum Uber. Itu sebenarnya sudah di launching ya, sudah di launching 2007. Nah, menariknya dulu Lyft itu sebelum jadi ride hailing, jadi raksasa ride hailing juga saat itu order passenger ya, delivery passenger, delivery pick up passenger itu dia berbasis Facebook. Jadi dia nawarin tumpangan, siapa yang butuh tumpangan kayak gitu, itu dari Facebook. Atau misalnya butuh jemput, itu dari order Facebook. Jadi masih sangat-sangat sederhana. Kemudian tahun 2012 itu banyak namanya TNC, Transport Network Company, atau namanya ride hailing itu. Company-nya itu mulai mendevelop layanannya, jenis-jenis servisnya itu mulai didevelop. Ada Lyft, kemudian ada Didi ya. Ini Didi cukup besar, berada di Cina. Ini juga mulai mendevelop tahun 2012. Tahun 2012 itu di develop dan semakin besar. Didi saat ini kalau nggak salah dia salah satu atau satu-satunya ride hailing company yang jadi unicorn ya, unicorn. Jadi startup yang cukup skalanya cukup besar. Dan berita terakhir kemarin kalau nggak salah, Didi ini juga mau masuk ke Eropa ya, karena Cina ini dikuasai hampir sepenuhnya oleh Didi. Kemudian ada Grab ya, ada Grab. Nah, Grab ini basisnya ada di Malaysia, kemudian di Filipina ya saat itu tahun 2012. Nah, kemudian mulai berkembang lagi tahun 2014 ini Uber mulai besar. Jadi saat itu Didi masih di bawahnya Uber. Kalau saat ini kalau nggak salah yang paling besar malah Didi ya, Uber nomor 2. Nah, tahun 2014 vibrasinya Uber ini cukup besar. Kemudian dia banyak mengembangkan layanannya ya. Salah satunya Uberpool ya. Uberpool itu ya yang kita pakai saat ini. Jadi misalnya orang biasa kemudian register sebagai driver, kemudian menggunakan mobilnya citizen, mobilnya orang, kemudian ada yang mau order dan bisa dipakai. Dulu belum bisa seperti itu, hanya driver tertentu saja. Jadi bisa berbagi namanya pool itu space itu baru 2014. Akhirnya yang kita kenal saat ini kalau di Indonesia ya orang umum kalau mau jadi driver ya tinggal daftar di aplikasinya, misalnya di Gojek ya atau di Grab, kemudian tanpa harus membayar biaya kayak taksi dan seterusnya itu ya. Kemudian dia bisa mendapatkan profit dari situ. Dan ini tahun 2014 juga Gojek mengembangkan sistemnya mirip seperti Uber ya, Uberpool. Jadi nggak harus siapapun ya, nggak harus driver tertentu ya, tapi semua orang bisa jadi driver asal memiliki kualifikasi gitu ya. Nah, kemudian layanan-layanan dari ride hailing ini terus dikembangkan ya. Kalau kita tahu ada misalnya kayak Uber Eats ya atau GrabFood, Didi Food ya, itu banyak sekali. Jadi layanannya tidak hanya fokus ke delivery pick up passenger saja ya, tapi sudah mulai ke pasar tentang antar barang dan beli makanan ya. Nah, mungkin nanti kita akan membahas juga ya, menyampaikan tentang seperti apa bentuk ride hailing mungkin masa depan ya, what next. Oke, kemudian jadi istilah ride hailing itu banyak terminologinya. Jadi ada namanya ride sharing ya, ride sharing atau ride sourcing itu mirip. Ride sharing, ride sourcing itu
Dulu sebelum yang kita kenal saat ini ya sistemnya, ride sharing dan ride sourcing itu misalnya ada orang yang daftar sebagai driver, kemudian dia pulang dari kantor, kemudian pulang dari kantor menuju ke rumah, kemudian dia buka aplikasinya, mengaktifkan aplikasinya, kemudian dalam rute itu siapa yang butuh tumpangan gitu ya. Kita berbagi sharing, berbagi tumpangan ya, berbagi tumpangan. Kemudian dia pulang. Kalau itu nggak hanya 1-2 orang aja ya. Jadi selama space-nya masih cukup di rute yang sama dia bisa berbagi space itu gitu. Nah, beda dengan carpooling dan ride hailing ya. Carpooling dan ride hailing itu orang yang fokus kerjanya memang istilahnya ngejobnya itu sebagai driver nyari penumpang gitu. Jadi kalau tadi yang ride sharing, ride sourcing itu rutenya saja yang sama, kemudian dia daripada misalnya BBM-nya dia bayar sendiri ya, mending saya berbagi tumpangan ya. Tapi kalau carpooling, ride hailing itu orang yang fokus kerjanya dari pagi sebagai driver, dia muter kawasan gitu ya, kawasan tertentu, kemudian dia ya kalau ada as long as ada orang yang order untuk butuh semacam kayak taksi ya atau butuh fasilitas untuk mobilitas dia gitu ya, itu dia bisa mengakomodir itu gitu. Jadi carpooling, ride hailing itu pengembangan dari ride sharing. Jadi dia ide dan cukup unik karena ride hailing yang kita kenal saat ini atau ride pooling, ride sharing itu ide tentang bagaimana kita bisa mobilitas tanpa harus memiliki kendaraan pribadi ya. Dan ini terobosan yang cukup ya mungkin saat ini cukup mungkin cukup bagus ya, dan kedepannya mungkin nanti akan banyak sekali perubahan-perubahan gitu. Jadi orang tidak harus punya kendaraan untuk punya experience menggunakan moda tertentu ya, kayak misalnya tadi limosin atau Toyota Prius ya, itu nggak harus punya gitu, tapi kita sharing gitu ya, kita sharing. Dan itu juga bagian dari konsekuensi dari sharing ekonomi ya, karena di era sekarang ya, era industri 4.0 ya, itu ide tentang sharing ekonomi. Nanti kita akan bahas apa itu sharing ekonomi. Sedikit tentang itu. Nah, ini kita lihat tampilan di Gojek. Layanan yang ada di Gojek. Pengembangannya dari tahun 2014 ya sampai sekarang itu terus dikembangkan terus. Dia tidak hanya sebuah platform untuk delivery pick up passenger ya, tapi sudah macam-macam. Bahkan di sini kalau dilihat ya ada Go Massage ya. Kalau Mas Dawam capek gitu tinggal pencet orderannya, nanti tukang pijat itu datang gitu. Dulu saya pernah sih nyoba kayak gitu, tapi nggak datang. Karena ternyata pengalaman saya kalau order cowok gitu ya, itu tukang pijatnya juga cowok gitu. Jadi misalnya saya cowok, tukang pijatnya cowok. Hanya cowoknya ya saat itu ini ya kayak gitu. Jadi saya cancel ya. Nah, banyak sekali layanannya. Salah satu Gojek ini yang lagi naik market share-nya itu tentang GoPay ya. GoPay dia nggak hanya fokus tentang pembayaran ride hailing, tapi bisa merambah semua pembayaran. Kalau di Belanda mungkin kayak apa ya? Mungkin kayak apa ya? Kayak Ideal mungkin ya kayak gitu. Kalau di Indonesia karena bebas ya, jadi platform besar itu ya, perusahaan teknologi besar itu bisa mendominasi teknologi pembayaran itu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sharing ekonomi itu bekerja ya. Kalau kita telaah lebih jauh ya. Kalau kita lihat Instagram itu sebagai platform aplikasi
the most valuable photo company sells no camera. Dia nggak punya kamera, perusahaan yang nggak punya kamera, tapi dia menyimpan banyak foto gitu ya, menyimpan banyak image dan luar biasa foto-foto yang di-sharing orang, dan dia nggak punya kamera gitu. Uber juga begitu, sebagai the world largest taxi company, dia nggak punya satupun kendaraan gitu, nggak punya satupun kendaraan, karena yang dimiliki ya dari citizen, dari orang yang register sebagai driver. Airbnb itu juga nggak punya real estate ya, tidak punya hotel, tidak punya kamar inap gitu ya, tapi dia menjadi perusahaan yang luar biasa. AliExpress, Alibaba itu barang-barangnya itu adalah barang-barang milik toko-toko yang ada di Cina gitu ya, yang ada di Cina. Jadi dia nggak memiliki itu, dia menyediakan layanan itu, Netflix, kemudian Facebook. Itu yang sekarang model apa ya namanya, model bisnis ya yang mereka kembangkan saat ini itu berbasis uniknya seperti itu gitu. Jadi tidak harus memiliki ya, tapi bisa berbagi. Waduh, keren juga. Tidak harus memiliki. Nah, kemudian kenapa orang-orang menggunakan ride hailing sih gitu? Kelihatan nggak ya, kecil mungkin ya. Jadi ini beberapa studi yang pernah dilakukan di skala internasional ya, membandingkan beberapa daerah. Pertanyaan yang paling banyak di sini nggak ada ya, yang dilakukan studi yang komparasi di San Francisco, Santiago, Denver, kemudian California di Cina ya, kemudian di New Delhi. Indonesia belum masuk. Mungkin nanti inilah dari Utrecht nanti ya. Nah, paling banyak mereka punya alasan yang sama, bahwa mereka menggunakan ride hailing, mereka menggunakan Uber ya, yang paling banyak Uber. Itu karena not having to search or pay for parking gitu. Jadi mereka males cari tempat parkir, sehingga mereka numpang pakai ride hailing gitu. Kemudian ada alasan bahwa nggak ada taksi. Beberapa daerah, mungkin di daerah kayak misalnya New Delhi itu public transportnya not convenient gitu. Kemudian ada alasan yang misalnya ya saya nggak bisa driving ya, nggak bisa mengemudi. Kemudian alasan saya sakit gitu ya. Dan yang lain gitu ya. Pak Gede pernah pakai ini Gojek? Setiap hari. Alasannya apa, Pak? Karena nggak punya motor. Oke, make sense Dan ya. nggak punya kendaraan. Nah, jadi praktis ya, praktis Pak. Ya. iya. Dan lebih murah ya. Kos. Public transport di Bandung juga kayaknya bagus nggak sih? Nggak, kayaknya sama dengan kota-kota lain deh di Indonesia. Oke. Mas Dawam pernah pakai ini Gojek gitu? Ya, nggak cuma pernah ya, rutin sih. Kalau rutin ya. Oke. pasti, Alasannya apa? Alasannya apa? Mudahnya rute. Mudahnya rute. Rutenya nggak apa, trayeknya itu kan nggak terbatas, beda dengan seperti bis dan angkot kalau pas di Jogja dan di Jakarta gitu. Oke, itu jadi kan pakai Gojek itu dalam Ponorogo atau di luar kota? Kalau di Ponorogo punya kendaraan sendiri, kalau pas di Jogja dan di Jakarta biasanya. Oh, berarti di luar kota ya, karena nggak tahu rute ya. Benar. Oke, saya tanya satu-satu. Wisma? Ya kan tadi tujuannya nambah kota tadi, Mas Muklis, dari Utrecht kan tadi. Iya benar. Tahunnya 2021 nanti. Wisma? Wisma mana Wisma? Ya, halo. Oke. Pernah pakai Gojek
atau Grab? Dulu sering pas masih kuliah di Indonesia Di Bandung ya? Bandung. Ya. Oke. Karena kenapa? Ya, mirip-mirip sih alasannya sama siapa Mas Dawam tadi. Karena kebanyakan sih pas kalau di Bandung tuh karena biar cepet. Karena angkot tuh suka ngetem gitu. Jadi kalau ngetem kelamaan telat gitu kan. Jadi pakai Gojek biar cepet. Meskitu kalau terutama halo? Ya, kalau biaya lebih murah mana sama angkot? Nah, itu tergantung itu. Kalau sebenarnya lebih mahal Gojek dong. Ya, tapi waktu itu tuh karena Gojek itu lagi buang-buang duit ya, lagi bakar-bakar duit. Mereka banyak banget ada promo. Ya makanya jadi harganya itu kayak beda cuma 1.000 doang. Jadi mending banget pakai Gojek gitu. Iya. Berarti kamu yang promo oriented ya, diskon oriented ya? Ya betul sekali. Kalau nggak promo biasanya bangunnya dipagiin atau enggak berangkatnya lebih awal gitu. Jadi naik angkot aja. Siap. Cari yang murah lah pokoknya. Oke, jadi kalau di Bali juga banyak ya, tapi kayaknya daerah tertentu. Apalagi di Bali. Di Bali Kuta, itu di Kuta ya yang ini ya. Ya, enggak sekarang udah merambah ke kota-kota kecil gitu, Mas. Saya dari Gianyar karena di Gianyar sekarang udah banyak juga kok Gojek-Gojek gitu. Cuma emang mostly masih base-nya Denpasar dan Kuta, Badung Selatan itu. Nah, terus ya di Bali apalagi karena transportasi tuh kayak masih mending banget di Jogja, di Bandung, di Jakarta. Denpasar itu kayak nggak punya transportasi umum. Iya, ada bus Trans Bali apa ya? Bukan, ada saya lupa juga namanya apa ya? Iya. Apa Pak? Transarbagita. Oh, Sarbagita ya betul. Benar. Itu juga kayaknya nggak jalan juga ya kayaknya ya. Kayaknya jarang banget deh. Dulu tuh mungkin sempat hype gitu dan sempat ini, tapi kayaknya mungkin sih sekarang masih, cuma ya gitu, nggak jelas kapan jadwalnya. Ya karena wisatawan waktu mendarat di Ngurah Rai itu juga yang nawarin itu para traveler apa namanya ya, agen guide travel gitu. Jadi betul. Public transport mati, padahal sebenarnya sayang ya banyak turis gitu ya. Sebenarnya itu yang jadi kontroversial sih di Bali. Pak Gede harus mengembangkan sustainable development ya sana. Asik. Sebenarnya itu kontroversialnya di Bali sih yang saya lihat, cuma saya nggak tahu ya lebih seriusnya gimana. Dari dulu antara membangun transportasi yang baik atau karena kan sebenarnya banyak guide itu yang nyari pekerjaan lewat sana kan. Oke, thank you. Kita lanjut. Biar nggak ngantuk ya. Nah, kemudian mirip-mirip ya beberapa studi yang mengkaji tentang siapa sih yang menggunakan ride hailing ya. Beberapa studi kayak misalnya di Amerika, di Kanada, dan beberapa daerah yang lain itu mereka mostly sebagai pengguna yang usianya itu millennials, kemudian muda ya, kemudian well educated, kemudian orang wealthier yang lebih kaya gitu, dan mostly mereka wanita ya. Tapi studi di Cina 53% pengguna Didi itu tidak memiliki pendidikan yang tinggi ya, sekelas ya universitas ya. Kemudian di California ini juga punya sudut pandang yang berbeda, bahwa di California itu orang-orang yang tinggalnya di mixed land use di tempat yang mix ya, yang campur dengan area misalnya ekonomi, perdagangan dan seterusnya, dan pemukiman itu ya. Kemudian aksesibilitasnya itu mereka juga punya
punya kendaraan bermotor ya. Kemudian mereka rata-rata juga pengguna sosial media ya dan smartphone. Jadi anggapan terhadap siapa pengguna ride-hailing ini punya karakteristik yang berbeda-beda setiap wilayah, setiap negara. Nah, kemudian gimana ride-hailing yang ada di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat ini dari studi dari Google Temasek Company ya. Jadi tahun 2019 yang paling tinggi ya market share-nya di antara Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, nomor 1 yaitu Indonesia karena market share ride-hailing ini cukup laku keras dan prediksi tahun 2025 itu melebihi mungkin 2 kali atau 2,5 kalinya lebih tinggi dibandingkan negara yang lain. Ini studi sebelum COVID ya, jadi masih mungkin hitungannya analisisnya masih linear. Nah, kenapa di Indonesia ini menjadi ladang yang cukup empuk ya bagi pertumbuhan ride-hailing gitu ya, beberapa faktor. Jadi yang kita sudah tahu sendiri dan beberapa pengalaman dari teman-teman ya tentang tingginya tingkat pertumbuhan sepeda motor dan mobil di Indonesia gitu. Saya terakhir kemarin lihat iklan kalau mau beli mobil Brio itu Anda cukup punya uang 5 juta saja sudah punya Honda Brio untuk DP. Untuk DP ya, itu sudah bisa. 500.000 itu sudah bisa punya motor. Itu Pak Gede nggak beli motor ya, harus dari Belanda sih pakai sepeda di Bandung. Lebih sustainable ya. Jadi sangat-sangat mudah ya kalau dibahas tentang tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor itu faktornya mungkin banyak ya. Kalau yang saya lihat kayak di Utrecht kemarin dari video tentang sejarah bagaimana Utrecht ini mentransformasi kebijakan tentang sustainable. Dulu Utrecht ini beberapa jalan kalau kita lihat yang di Mall Catherine Box ya. Ya, Catherine itu dulu kalau kita lihat ada kalau sekarang itu kan ada kolam gitu ya, ada kolam. Nah, dulu itu ternyata kalau dilihat videonya itu jalan yang lewat di bawah. Jadi kayak semacam kayak underpass, atasnya mall gitu. Kemudian mereka kan sekitar tahun 60-an mentransformasi itu karena tiap pagi itu banyak anak-anak yang tertabrak kendaraan bermotor ya. Kemudian mulai mentransformasi itu kebijakan tentang sustainable gitu. Dan sekarang beberapa jalan ada itu videonya dirubah ya tata gunanya ya sebagai taman ya. Kemudian ada kolam, jalur sepeda diperlebar ya. Mungkin kalau kita lihat info terakhir kayaknya di Jakarta juga sudah mulai begitu di Sudirman Tamrin itu trotoar itu sudah diperlebar ya. Jadi memang ya mungkin nanti Pak Gede. Kira-kira kenapa Pak Gede nggak bisa mengendalikan pertumbuhan kendaraan di Indonesia itu gimana Pak Gede? Aduh, saya bukan pakarnya sih yang ngomong seperti untuk hal-hal seperti itu. Oke. Ya kalau pertumbuhan kendaraan ya. Indonesia itu kan tergantung juga dari polisi pemerintah ya, terutama terkait dengan kepemilikan ownership-nya ini kan dipermudah saya dengan kemudahan mendapatkan kredit, bahkan uang muka ya dalam 2 bulan terakhir itu nampaknya kan dibebaskan ya. Ya. Ya, kalau dilihat lagi ya dulu sejarahnya
Jakarta itu punya tram, kemudian sama Soekarno setelah Indonesia merdeka ya itu dihilangkan dan saat itu Soekarno memberikan support besar terhadap masyarakatnya yang ingin membeli mobil gitu. Karena saat itu kondisi Indonesia ingin dilihat di panggung dunia bahwa Indonesia itu mampu berdiri sebagai bangsa sendiri gitu ya. Jadi orang-orang kaya itu disupport untuk membeli mobil ya di Jakarta saat itu. Tram dihilangkan, tapi kemudian nggak bisa dikendalikan ya mungkin sampai saat ini gitu. Dan ya pembangunan infrastruktur ya, Pak Gede ini pakarnya. Mengenai infrastruktur ini digalakkan ya. Jadi kalau dulu saya kuliah Prof Munawar di teknik sipil dulu, pembangunan jalan itu juga nggak long term ya, karena apakah itu bisa memecahkan masalah kemacetan ya nggak juga ya, karena mungkin dengan jalan baru akan timbul keinginan untuk membeli kendaraan baru gitu ya. Menarik. Kemudian faktor tentang kurangnya penggunaan public transport ya, kita punya kebijakan, sebenarnya ada kebijakan untuk penyetaraan standar minimum operasional untuk public transport itu. Tapi beberapa daerah di beberapa provinsi wilayah itu sudah memperbaharui modanya, busnya sudah diperbarui. Kalau kita lihat, kalau di Jogja itu ada Trans Jogja, Transabagita, itu kalau dilihat busnya bagus-bagus gitu. Tapi nggak menarik orang untuk menggunakan public transport. Mungkin kalau di Bandung, kalau dilihat, datang ke Disubnya ya, saya beberapa kali datang ke Disub wilayah itu busnya bagus-bagus, AC gitu ya, baru gitu. Tapi nggak menarik untuk digunakan. Kenapa ya? Karena dia hanya bus saja gitu, belum dipikirkan bagaimana tentang aksesibilitasnya gitu ya, letaknya halte di mana, apakah jangkauannya itu cukup untuk mengakomodir sekian radius penumpang dan seterusnya. Itu yang masih belum mungkin masih dikembangkan ya. Kemudian sekarang mulai tinggi tentang adanya ride hailing ya. Gojek, Grab itu makin hari makin tinggi ya. Karena mereka nggak membatasi itu sebagai platform perusahaan digital, mereka juga pengen mengambil keuntungan yang besar dari banyaknya driver, dari banyaknya penumpang gitu ya. Tapi satu sisi juga punya negatif impact gitu. Tingkat keselamatan lalu lintas ya. Kemudian terlalu banyak itu juga bisa macet ya. Semuanya pengendara masa di jalan itu Gojek semua kan ya nggak seru gitu, hijau semua. Jadi sukses menghijaukan Jakarta ya. Kemudian, nah ini bagaimana tingginya pertumbuhan kendaraan di Indonesia gitu ya. Nah, ini sedikit membahas tentang studi riset saya. Fokusnya ada di Jogja. Jadi kalau kita lihat kota yang macet ya, di tahun berapa ya? Dari Inrix ya. Nomor 1 di Indonesia itu Jakarta, yang kedua Bandung, ketiga Malang, keempat Jogja. Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, Bogor. Denpasar juga macet ya. Jadi hampir di kota-kota metropolitan di Indonesia itu masalahnya sama, macet. Kita sudah tahu macet, dan macet ini akarnya sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Tadi pertumbuhan kendaraan dan seterusnya, aksesibilitas, kebijakan, policy dan seterusnya itu banyak. Jadi ya itu banyak PR kita. Nah, di Jogja ada fenomena urban sprawl ya. Jadi kalau pagi itu masyarakat di luar Jogja ini pada masuk ya, daerah ini yang merah-merah ini adalah area ring road ya.
area ring road. Jadi kalau pagi itu mereka pada datang, kemudian sore mereka keluar. Jadi jalan-jalan arteri, jalan-jalan utama ini pagi dan sore itu macet luar biasa. Tapi sekarang juga hampir merata, nggak pagi siang, tapi aktivitasnya karena behavior orang sudah banyak purpose-nya ya. Jadi nggak selalu pagi sore ya. Nah, ini sedikit mungkin perkenalan tentang Jogja ya, DIY ya. Nah, ini bagaimana tingginya rasio kepemilikan kendaraan yang ada di Indonesia ya, salah satunya di Jogja. Nah, ini kalau kita lihat dari rasio jumlah kendaraan, jadi berdasarkan jumlah total kendaraan yang terregistrasi dibagi dengan total populasi masing-masing wilayah. Jadi misalnya total jumlah kendaraan yang terregistrasi di Samsat ya, di Samsat dibagi dengan jumlah populasinya. Nah, kalau Kulon Progo ya ini 0,4 ini ya, Bantul. Nah, yang tinggi di Jogja, karena Jogja masyarakatnya jumlah populasinya juga nggak banyak. Jadi kalau dibagi jumlah kendaraan yang terregistrasi atas plat AB dibagi dengan jumlah populasi itu menarik ya. Jadi angkanya itu lebih dari 1, artinya nah, artinya ya termasuk bayi yang baru lahir ya, termasuk bayi yang baru lahir itu sudah punya satu mobil ya, satu mobil atau satu motor. Jadi cukup tinggi. Jadi angkanya luar biasa tinggi. Kemudian, nah fokus kembali ke ride hailing ya, ride hailing dan pandemi. Ini beberapa studi tentang ride hailing dan pandemi. Kalau kita tahu pandemi ya menghantam semua wilayah. Ada beberapa studi yang mengcompare misalnya sebelum dan selama COVID itu penggunaan ride hailing-nya seperti apa sih? Jadi rata-rata pernah di survei lebih dari 5 kalinya itu turun ya. 20 kali ya, lebih dari 20 kali itu ada yang lebih tinggi gitu. Jadi tergantung aktivitas purpose dari aktivitas harian yang menggunakan ride hailing. Kemudian di Jepang bagaimana mobilitas selama pandemi itu diukur ya, beberapa aktivitas seperti melakukan bisnis, commute, kerja dan seterusnya, eating ya, itu semuanya menurun semua, hampir 70 sampai 80-an% gitu ya, sampai 80-an%. Karena ya ada lockdown ya. Kemudian di Indonesia ada studi tentang aktivitas selama pandemi, working study, grocery shopping ya, eating dan seterusnya, itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi kalau di sini kurang dari biasanya selama pandemi. Nah, misalnya eating kurang dari biasanya, aktivitasnya kurang dari biasanya itu 43%. Artinya dia mengurangi aktivitas eating keluar ya, karena selama pandemi, jadi prosentasenya lebih banyak. Jadi kemudian rekreasi ini juga mereka mengurangi rekreasinya dibanding biasanya. Sosial ya, grocery nggak berpengaruh banyak ya, grocery rata-rata masih tinggi. Jadi before and during pandemi itu masih ya sekitar 50%-an.
Kemudian di Indonesia ini juga yang studi dikeluarkan oleh Gojek ya, oleh Gojek. Mereka bagus sekali merespon kondisi pandemi. Mereka kerjasama sama fakultas ya, kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI untuk melakukan riset ya, kemudian risetnya dipublish, dibuat infografis yang cukup menarik. Ini penting untuk meyakinkan konsumen bahwa Gojek itu masih survive gitu ya, masih bisa bertahan. Nah, mereka membuat riset dari tren Gojek selama masa pandemi ya. Gojek waktu pandemi itu jumlah UMKM yang bergabung ya, itu tumbuh ya, naik ya. Ada 120.000 UMKM baru. Artinya masa lockdown awal-awal mungkin Maret, April itu banyak orang pindah untuk jualan ya, jualan berbasis aplikasi menggunakan ride hailing gitu ya. Kemudian UMKM itu beradaptasi dan mendapatkan keterampilan baru ya, mereka membuat studi tentang mitra GoFood ya. Kemudian mereka itu yakin bahwa UMKM jualan makanan di GoFood itu bisa tumbuh bersama Gojek gitu ya. Jadi mereka yakin bahwa the easiest way to survive itu gabung sama Gojek gitu ya. Jadi yang paling besar ini layanan GoFood. GoFood ini luar biasa tinggi. Sedangkan layanan GoRide, delivery pick up passenger itu mereka turun. Meskipun turun tapi GoFood-nya naik gitu ya. Bahkan kalau nggak salah sekarang Gojek meluncurkan ini ya, aplikasi terbaru ya selama pandemi kalau nggak salah Desember kemarin ya. Jadi UMKM-nya mereka bisa meyakinkan itu untuk gabung bersama Gojek, dan itu jadi senjata mereka ya, karena tidak perlu berinteraksi, tidak perlu datang ke warung gitu ya, tapi makanan datang ke rumah ya. Nah, ini kalau dari surveinya driver ya, survei driver, mereka itu sebenarnya merasa terancam ya selama corona ya, 60%. Kemudian hampir 63% selama Maret April itu nggak ada penghasilan sama sekali, itu fakta. Kemudian 92% mitra menganggap bahwa COVID akan mempengaruhi penghasilan hingga lebih dari 1 bulan. Ya, sekarang masih ada COVID ya. Ya, jadi itu antara driver dan user dari ride hailing. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara ride hailing dan travel behavior ya? Kalau dulu bidang transportasi itu banyak mengkaji tentang travel demand management, bagaimana menyediakan manajemen infrastruktur transportasi ya, misalnya tadi macet. Nah, itu pendekatannya dulu itu menggunakan pendekatan misalnya infrastruktur ya, atau physical change measure misalnya, improving public transport misalnya, kemudian membuat jalan baru misalnya ya, membuat pedestrian, jalan untuk sepeda ya, tempat parkir dan seterusnya. Kemudian ada yang dari sisi policy, ada dari sisi ekonomi policy, kemudian ada dari sisi information and education measure gitu ya. Nah, tapi kemudian dikembangkan lagi. Kalau di teknik sipil di bidang saya belum pernah dapat ya tentang travel behavior gitu. Jadi memang baru belajarnya di sini, karena diajarinya itu ngukur tentang tingkat kemacetan. Misalnya jalan ini tingkat kemacetannya pakai MKJ ya Pak Gede ya.
yang cukup lama sekali, 1997. Bagaimana ngukur tingkat kemacetan ini ya? Ini sudah macetnya sudah berapa persen gitu ya. Kemudian kita bisa prediksi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi jalan ini akan macetnya seperti apa gitu ya. Kita membuat model, kalau teman-teman pernah tahu ada model kendaraan ya, tingkat kemacetan di sebuah kota dan seterusnya. Tapi itu berbasis dari kendaraan gitu ya. Nah, banyak para peneliti itu kemudian melihatnya lebih dalam lagi, bahwa bukan kendaraannya yang dilihat ya, bukan kendaraan yang dilihat, tapi orangnya ya, melihat orangnya, karena orang itu menentukan bagaimana dia memilih menggunakan kendaraan apa, kemudian memilih jarak dia travel distance-nya berapa, travel time-nya berapa ya, sehingga ada teori dikembangkan tentang travel behavior. Nah, travel behavior itu tentang dianalisis tentang perilaku dari traveler, dari pelaku perjalanan gitu. Jadi mungkin saya harus katakan bahwa mungkin mostly di Indonesia masih melihat analisis transportasi itu masih dilihat dari terutama yang engineering ya, itu masih dilihat dari kendaraannya ya, dari kendaraannya. Tapi kalau di sini ya mungkin Eropa atau beberapa negara maju yang lain itu sudah melihat orangnya. Yang dianalisis adalah sebuah keputusan orang, choice analysis dari benefitnya apa sih misalnya memilih kendaraan tertentu. Itu yang di sini dibuat model. Jadi mereka memodelkan sebuah perilaku. Nah, itu kan menarik. Memodelkan sebuah perilaku, memodelkan sebuah keputusan. Jadi kenapa saya harus misalnya ya, kalau jarak dekat, tempat kerja saya jaraknya dekat gitu ya, saya punya uang, kemudian jenis kendaraan apa yang harus saya pilih gitu misalnya, apakah SUV atau hanya city car misalnya. Nah, itu mereka membuat analisis matematis numerik ya dari keputusan-keputusan itu. Jadi pendekatannya dari pendekatan yang sangat umum digunakan. Jadi misalnya kalau jarak dekat dia nggak kemana-mana, ya pasti pilihannya city car, misalnya mobil yang kecil ya seperti itu. Jadi dikaitkan, dilihat dari behavior, dari perilakunya. Nah, kenapa behavior ini menarik? Karena behavior dari manusia ini cukup kompleks ya, Misalnya saya tanya Mas Dawam ya, nggak apa ya. Misalnya saya tanya Mas Dawam hobinya apa? Nggak ngantuk Mas. Nggak punya hobi. Hobinya jalan-jalan, Mas. Oh, hobinya jalan-jalan ya. Kenapa ya? Ya biar bisa tahu pemandangan, tahu tempat yang lebih banyak dan sebagainya. Oke. Terus rasanya? Nah, coba jalan-jalannya dianalisis dengan travel behavior gimana coba? Nah itu. Kalau bisa ngelihat itu perasaannya seperti apa itu? Seneng ya? Seneng tok? Halo? Ya. Halo. Barusan. Oh, oke. Oke. Ya. Ya, kalau dilihat dari travel behavior ya, misalnya sebuah keputusan, tadi misalnya jalan-jalan. Kenapa memilih jalan-jalan ya? Nah, itu kalau di travel behavior itu akan dilihat variabelnya. Jadi Mas Dawam itu memilih jalan-jalan, selain misalnya bisa melihat pemandangan kan mesti ada faktor yang lain ya, yang membuat Mas Dawam itu memilih jalan-jalan sebagai misalnya hobi ya, sebagai hobi. Nah, sama di travel behavior itu melihat
patternnya orang ya, patternnya orang dalam mengambil sebuah keputusan, variabelnya. Makanya survei travel behavior itu ya bahkan ada yang membuat travel diary gitu. Jadi tiap harinya itu dia melakukan aktivitas apa, tujuannya apa, kemana, itu dicatat. Dan itu dimodelkan untuk menebak ya, untuk menebak kira-kira dia akan mengambil sebuah keputusan apa gitu. Nah, saya mencoba menyampaikan bahwa impact dari ride hailing terhadap travel behavior itu juga mesti dilihat dari modality style. Modality style artinya jenis kendaraan ya, jenis kendaraan yang digunakan, modanya. Karena moda kendaraan masyarakat Eropa itu cukup berbeda dengan Asia ya, atau Indonesia gitu ya. Mungkin kalau sini ganti-ganti kendaraan itu akan mudah, dari bis, sepeda, kemudian misalnya. Tapi kalau di Indonesia itu mostly kita hanya monomodality gitu, hanya menggunakan satu moda aja. Misalnya motor ya motor terus gitu. Karena moda yang lain mungkin nggak seimbang ya dengan moda yang digunakan saat ini. Kemudian dilihat dari pattern activity participation, atau misalnya aktivitas keluar rumah ya, frekuensi, travel time. Kemudian penggunaan ICT, penggunaan gadget, smartphone, karena ride hailing ini berbasis aplikasi, ini juga harus dilihat patternnya, sesering apa sih menggunakan smartphone misalnya. Kemudian, nah saya juga ada fokus untuk orang-orang yang di level low income gitu. Low income. Jadi orang-orang miskin ya, itu mereka itu merespon ride hailing itu bagaimana sih gitu. Karena tadi yang menarik di Cina itu 53% ya pengguna ride hailing itu orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi gitu. Jadi mungkin orang-orang yang low income ini juga bisa sangat mudah untuk mengakses ride hailing. Itu juga sesuatu yang menarik gitu ya. Kemudian dari sosiodemografi, ya, environment, specific purpose ya, specific purpose misalnya leisure ya, atau entertainment. Karena dari beberapa riset paling banyak orang menggunakan ride hailing itu untuk leisure ya, untuk entertainment. Aduh, loh. Kan? Halo. Halo? Frozen ya? Freezing ya? Iya, Halo? suaranya Putus ya? Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau didiskusikan ya, saya juga belajar. Nah, kaitannya sama future ride hailing masa depan ya. Future ride hailing masa depan. Kayaknya tahun lalu atau 2 tahun lalu, si Elon Musk, founder dan CEO dari Tesla, itu sudah mulai sounding dia mau bikin platform ride hailing gitu ya. Dia punya Tesla yang sangat jenius dalam mengimprove autonomous driving, sistem driving otomatis ya. Kemudian dia mau merambah ke ride hailing gitu. Jadi mungkin ya orang nanti akan mengorder taksi itu cukup menggunakan aplikasi, dan mobil yang datang itu nggak ada sopirnya ya, driverless gitu. Dan itu yang mau digunakan. Dia punya boring company di mana ya, di California mungkin ya. Ini ada Uzi ya, Fauzi ini ahli saham ini mungkin sangat tahu ya isu-isu
kaitannya sama pasar saham, salah satunya sahamnya Tesla ini ya. Nah, dia punya boring company, dia punya terowongan di bawah New York ya kalau nggak salah, untuk mengatasi macet gitu ya. Jadi Teslanya, mobilnya itu masuk di dalam tunnel gitu ya, kemudian dia autonomous driving, dia jalan sendiri gitu ya. Jadi dia mau melaunching tentang taksi yang berbasis autonomous, itu jadi robotaksi gitu. Wah, itu mungkin bisa kejadian. Kemudian Uber itu sudah punya Uber Elevate ya, Uber Elevate. Layanan antar jemput penumpang ya, ride hailing, atau ya ride hailing kita bisa mengorder berbasis drone ya. Itu sudah eksis, sudah ada di beberapa negara Timur Tengah, itu juga sudah digunakan drone taksi ya. Jadi kita bayangin, kalau saya dulu pernah nonton film apa ya, Dragon Ball ya. Halo? Dragon Ball itu kira-kira kayak gitu. Jadi sudah nanti drone-nya untuk ngangkut penumpang gitu ya. Ya kayak gitu. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya, Mas Dawang. Saya kembalikan, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Nanti ganti Pak Gede nih kapan-kapan nanti bisa mengisi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Mukhlis atas paparannya tentang tadi saya telah menyebutkan, tadi saya nyebutnya ride sharing, tapi ternyata lebih luas daripada itu. Kalau ride sharing itu kan rute yang sama, trayek yang sama, misalkan saya pulang nih dari Eindhoven, saya naik sepeda yang saya dapat dari Mas Mukhlis, dari Mas Arfi gitu ya. Dia mau ride sharing misalkan sama-sama dari Eindhoven pulang ke Overve. Jadi kan satu rute yang sama itu bisa ada Wisma misalnya, misalkan Wisma sepedanya sedang bermasalah, itu kalau dengan saya sharing gitu Mas Mukhlis ya. Tapi itu bayar, ternyata Mas. Yang lebih luas dari ya, kalau itu bayar. Ya, berbayar. Kalau sama teman kan nggak bayar, cuman tumpangan kan. Ya ibaratnya yang satu rute lah ya. Ya. Satu rute tapi yang sharing berbayar tadi. Nah, yang disampaikan Mas Mukhlis tadi lebih luas daripada itu, yaitu ride hailing. Ride hailing. Yang mana itu model-modelnya model yang memang pekerjaannya di bidang transportasi seperti itu, seperti Gojek atau Uber dan sebagainya. Yang menarik tadi bagaimana konteksnya ride hailing ini di masa pandemi. Tadi sempat disinggung sekilas, meskipun saya jadi penasaran bagaimana sih pengaruhnya di masa pandemi yang ternyata nggak cuma 2-3 bulan. Tadi kan riset yang disampaikan oleh Mas Mukhlis dari FEB UI tadi bersama Gojek tadi, itu kan terjadi di awal-awal lockdown, jadi di bulan Maret April tahun lalu. Nah, sementara yang kita ketahui sampai saat ini itu sudah hampir 1 tahun, sementara kondisi pandemi belum menunjukkan akhir. Nah, bagaimana sih masa depannya? Tadi kan di slide terakhir tadi masa depan ride hailing itu lebih kepada layanannya. Nah, saya penasaran kalau dengan kondisi abnormal dalam tanda kutip, itu masa depannya itu seperti apa? Mungkin itu sedikit yang ingin saya kepokan. Oke. Nanti barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin menambahi. Ya, nah, kalau saya mengatakan dari beberapa sumber ya yang saya dapat, itu memang ride hailing ini juga sangat berimbas terhadap adanya pandemi ya, sangat berimbas gitu, terutama layanan delivery pick up passenger. Tapi dilihat dari layanan yang lain ya, seperti food delivery, itu mereka naik gitu, itu mereka naik.
tadi kayak surveinya Gojek, bahkan sekarang banyak UMKM, Gojek sekarang itu punya aplikasi khusus untuk UMKM gitu ya. Karena mereka melihat pangsa pasar itu di launching Desember tahun 2020 ya. Itu mereka melihat masa depan itu ya. Dan saya kira kondisi pandemi dan penanganan pandemi tiap daerah, tiap negara cukup berbeda ya, sehingga respon dari ride hailing di masing-masing daerah ini juga berbeda ya. Mungkin kalau di Belanda kita nggak tahu ya, kalau delivery pick up passenger sini kan nggak ada Uber motor ya sini. Kalau Uber sepeda yang antar jemput penumpang ada nggak ya sini ya? Nggak ada kayaknya. Adanya yang mobil ya. Adanya di stasiun Jakarta Kota, Mas. Ojek sepeda. Adanya yang mobil aja gitu ya, yang mobil. Dan itu mungkin kalau di sini karena demand-nya rendah, mereka pasti rata-rata naik di food delivery gitu, yang Uber Eats ya, yang Uber Eats. Kalau di sini pakainya ya sepeda gitu. Nah, kalau menarik lagi dilihat perkembangan ride hailing ya di Eropa ya, di Amerika, di Asia itu berbeda ya, karena beberapa negara di Eropa ini punya isu tentang sustainable ya. Kayak di Belanda dia banyak naik sepeda gitu ya. Jadi motor di sini agak susah ya. Jadi Asia itu mungkin kayak Indonesia itu kiblatnya itu mirip-mirip kayak di Amerika ya, kalau saya lihat. Mungkin sana juga macet ya, kalau dilihat macet, kemudian mobil ya kalau di sana, kalau di kita motor. Jadi masa pandemi mungkin nanti akan melihat kondisi ekonomi pada umumnya ya, pertumbuhan ekonomi pada umumnya karena pandemi ini ya, saya kira. Jadi nanti bangkitnya juga kalau ekonomi dunia juga mulai pulih, saya kira itu juga bangkit. Tapi food delivery mereka juara, mereka omsetnya naik gitu. Ya, sorry kalau yang contoh di negara lain mungkin nggak sih, atau benar nggak sih yang di Indonesia itu hampir sama dengan yang di India. Tadi kan di slide kesekian tadi yang New Delhi tadi itu ride hailing itu banyak diminati karena kualitas transportasi umumnya kurang bagus gitu ya, kurang convenient, jadi lebih suka menggunakan ride hailing. Kita yang di Indonesia tadi sudah sempat ada testimoni dari Wisma tadi kan, daripada angkot yang ngetem lebih baik Gojek, dan itu sebenarnya hal yang sama juga menjadi alasan mengapa Gojek ekspansinya itu nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga di kota kabupaten kecil pun juga sudah banyak banget Mas ride hailing Gojek dan Grab. Ya betul. Makanya ride hailing itu sangat subur ya di negara-negara yang pertama public transportnya belum memadai ya. Artinya belum memadai ini saya nggak bilang hanya kondisi bisnya yang jelek ya, tapi tentang aksesibilitas ya, kemudian standar layanannya ya, kondisi trafficnya itu kayak Jakarta itu nggak punya loh standar minimum operasional untuk Transjakarta. Mereka nggak bisa menjamin misalnya dari Blok M gitu misalnya ke Sudirman itu berapa menit, mereka nggak bisa menjamin itu karena kondisi trafficnya mixed traffic ya kayak gitu. Jadi mereka belum berani punya standar layanan minimum ya, standar layanan minimum. Padahal kalau di pengembangan public transport itu sesuatu yang wajib. Jadi menjamin kayak kalau di kita di sini sangat real time ya, jam 10:05 itu bis akan datang sendiri. Nah di Indonesia itu belum punya. Sekelas Jakarta pun Transjakarta itu belum punya. Mungkin kalau berbasis kayak misalnya rail ya, kayak MRT dan seterusnya, itu mungkin akan lebih real time. Tapi kalau transportasi darat itu kita masih belum punya itu. Jadi akan subur di daerah yang lack of public transport usage ya. Kemudian pertumbuhan
motor ya, pertumbuhan kendaraannya itu susah dikendalikan. Jadi kayak New Delhi, India ya, Thailand, Filipina, Vietnam, mungkin Malaysia, Singapura ini agak agak mungkin lebih maju ya. Tapi saya di Bangkok itu public transportnya ya kayak Kopata kalau di Jogja itu. Jadi akan subur di sana gitu. Nah, mereka kalau masuk ke Eropa ya, isunya Didi itu kan mau masuk ke Eropa ya. Mungkin menurut saya akan susah gitu. Akan susah, atau mungkin modanya bukan moda misalnya kayak motor ya. Kalau di Thailand itu sama motor sih. Yang lain tuh Asia Tenggara itu motor ya. Tapi mungkin sepeda ya, atau mungkin layanan yang nggak terlalu menonjol ya, kayak taksi, mungkin reguler taksi gitu ya. Itu sih. Pak Gede, saya pengen Pak Gede. Tuh, Pak Gede. Ini jam 2 ya di Bandung. Betul. Iya. Ya, yang lain aja dulu. Saya mau nanya, boleh nggak Mas Muklis? Oke, siap. Jangan yang susah-susah. Enggak. Ini pertanyaan yang basic sebenarnya. Cuma dari dulu tuh nggak tahu gitu loh exactly-nya apa. Tadi kan di sini ada tadi pembahasan behavior segala macam. Jadi mungkin dapat jawaban yang lebih komprehensif. Nah, selain karena landscape, terus geografi juga, kenapa sih di Eropa itu, bahkan mostly ya Eropa, nggak bilang cuma di negara maju kayak Belanda, Jerman, dan Prancis kayak gitu-gitu, yang gede-gede kayak gitu, tapi yang mostly Eropa itu, yang negara-negara kecil pun motor itu jarang gitu, kayak maksudnya yang pertumbuhan motor itu susah dikendalikan. Itu kan tadi mostly di Asia ya, kayak Indonesia yang Mas Muklis sebut tadi gitu. Kira-kira selain apakah ada mungkin dari segi sosial travel behavior yang Mas Muklis omongkan tadi itu ada pengaruhnya gitu. Selain itu juga mungkin dari sisi ekonominya seperti apa gitu. Yang saya tahu sih ya dari segi geografinya gitu yang nggak memungkinkan mereka, tapi nggak bisa dibilang kayak gitu juga gitu karena nggak semua kan daerahnya itu yang geografinya tidak mendukung untuk motor gitu. Kalau aku lihat malah kayak di Utrecht sebenarnya malah dari segi geografi mungkin malah bagus untuk pertumbuhan motor kan? Ya. Iya, karena nggak naik turun kan. Iya, tapi juga, ini sih juga enak gitu. Bukan geografi ya, lebih ke cuaca mungkin ya, yang angin segala macam gitu. Oke. Yang ya itu pokoknya selain yang alam-alam deh gitu. Kira-kira apa gitu yang membuat pengendalian pembelian motor sih especially itu susah banget gitu dikendaliin di Asia dibandingkan di Eropa gitu. Apakah mindset orang-orang mungkin atau gimana? Ini policy analysis nih. Di sini ada Bang Yanuardi sama Pak Gede nih. Harus menjawab nih. Oh ya. Gimana Pak Gede? Ini menarik nih sebenarnya. Udah jadi diskusi sejak lama ya. Di antara Kementerian Perhubungan, kemudian industri. Dari stakeholder nggak bisa dilihat dari satu dimensi. Sekarang ini ya mungkin juga sejak boomnya kendaraan bermotor di Indonesia, ya terutama sepeda motor. Sepeda motor itu tidak hanya untuk mengangkut orang, tapi juga menjadi kendaraan bisnis ekonomi gitu ya. Terutama di pedesaan, kemudian di kota-kota juga mungkin ada ya. Dan sekarang ini juga kita lihat fenomena kota-kota yang tumbuh di sepanjang kota-kota yang di jalan-jalan koridor utama itu kan tumbuh sedemikian rupa. Metropolitan itu antara satu kota kecil dengan pusat kotanya itu bisa 20 km dicapai dengan sepeda motor. Itu karena memang nggak ada pilihan yang lain yang lebih murah gitu ya. Selain memiliki sepeda motor ketimbang menggunakan membeli kendaraan roda 4, dan juga ditunjang dengan kecepatan
kendaraan bermotor ini ada. Ini jadi sebenarnya PR dari Kementerian Perindustrian untuk men-set standar kecepatan dari sepeda motor. Di kita itu kan kecepatan sepeda motor bisa untuk interurban transport kan. Jadi orang pun commuting menggunakan sepeda motor. Dengan kondisi public transport yang kurang baik, ya nggak seperti di Belanda yang bisa menggunakan train gitu ya. Itu sangat menarik. Ya, kemudian apalagi ya perhubungan. Kalau dari sisi infrastruktur juga bisa dilihat lah bahwa selama ini kita menyediakan jalan, ya kalau lihat aja sepeda motor ada di mana-mana gitu ya. Seberapa macetnya jalan, ada pilihan untuk masih ekspansi, baik itu lewat pelebaran maupun membangun jalan layang, terutama di kota-kota besar ya, sehingga ya selamanya itu akan terus tumbuh. Ya memang tidak bisa dilihat dari satu dimensi persoalan pertumbuhan kendaraan, terutama sepeda motor ini. Ya dari sisi ekonomi kan juga masyarakat kita kan nggak semuanya punya akses untuk kendaraan roda 4 ya. Ya maksudnya kalau dilihat dari sisi apakah pilihannya menggunakan sepeda motor atau menggunakan roda 4. Ya. Kalau misalnya ini Wisma, kalau dari aku ya, beberapa riset juga ada tentang kenapa memilih sepeda motor ya, itu juga banyak riset itu ya. Tapi pilihan yang paling logis memang sepeda motor ya kalau di Indonesia untuk pergi kemana-mana. Public transport susah, aksesnya susah ya. Kemudian tadi misalnya aksesibilitas, kemudian travel time-nya itu lebih menjanjikan motor. Jadi orang akan lebih make sense ya untuk memilih sepeda motor itu, untuk memilih sepeda motor. Nah makanya make sense tadi itu ini buat lucu-lucuan, tapi di pikiran saya tuh make sense. Apakah alasan bisa nyelip-nyelip itu bisa jadi suatu alasan juga buat orang-orang? Nah kalau alasan ini bisa juga nyelip-nyelip kan kita kondisinya macet nih. Kalau teori traffic engineering ya di negara barat ya itu lane oriented ya memang ya. Jadi lane oriented itu berbasis dari lajur ya, lajur kendaraan. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini orang mengemudikan kendaraan itu mengikuti lajur gitu. Tesla itu kan dia ada autonomous driving, dia kan mengikuti lajur gitu ya. Nah kalau Indonesia itu space oriented gitu. Jadi selama space-nya kosong. Betul. Coba kalau lihat di perempatan gitu, di lampu merah. Kalau di sini mungkin akan teratur yang ngikuti lane ya, dia akan ya antri sesuai lane gitu. Tapi kalau Indonesia dia space gitu, ada space kosong mungkin akan ditempati gitu. Trotoar dah gitu. Gitu. Tapi yang menarik sebenarnya kalau pertumbuhan motor ya ini juga tadi yang disampaikan memang kompleks ya sebenarnya. Kalau dilihat kayak Singapura itu kan Asia Tenggara, kemudian dia dekat dengan Indonesia, dia mungkin GDP-nya ya income-nya, ekonomi dan seterusnya itu negara kecil, mungkin penghasilannya juga besar, tapi mereka memilih tidak bebas ya untuk memberikan kelonggaran terhadap pertumbuhan motor gitu ya. Motor di Singapura itu dibatasi kayak di sini, itu dibatasi hanya 60 km per jam aja gitu. Jadi nggak bisa tadi yang disebutkan Pak Gede, misalnya orang dari Surabaya ke Jakarta itu mudik bisa naik motor gitu. Atau Jakarta ke Surabaya mudik bisa naik motor. Karena yang dijual Komeng ya, yang dijual Yamaha itu kan yang terdepan kan gitu. Di Indonesia itu motor yang paling cepat itu yang laku gitu. Itu yang laku. Makanya kayak Valentino Rossi ya, pembalap-pembalap
itu kalau di Indonesia wah dipuja-puja karena pembelian paling besar itu Indonesia, pangsa pasarnya itu Indonesia. Padahal apa gitu ya? Kalau dilihat dari data statistik ya, kecelakaan paling banyak itu dari sepeda motor gitu. Sepeda motor. Khususnya apa? Khususnya yang kecepatan tinggi. Data kepolisian, saya lihat datanya, itu rata-rata yang kecepatan tinggi dan fatalitasnya itu tinggi. Fatalitas semakin tinggi kecepatan dia ya mendekati maut lah kayak gitu. Tapi itu yang dipilih orang gitu. Itu kan ya ironis ya. Karena pilihan yang lain belum tersedia, jadi mungkin ya yang make sense ya motor. Makanya kalau saya bilang ya tergantung negara ini mau mau dibawa kemana gitu ya tentang aturan itu. Menarik. Ya, dapat insight baru nih. Thank you, keren. Ya, sama-sama. Mas Dawang? 855. Ya, oke. Frozen saya. Udah kembali belum ini? Udah. Halo. Ya. Dengar. Halo. Oke. Ya, oke. Sekarang jam 8.55, masih ada 5 menit dari jadwal yang kita rencanakan. Meskipun kalau lebih pun nggak masalah, tapi barangkali teman-teman ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan Mas Mukhlis tadi. Ada istirahat ya. Aduh, saya present. Ini ada ahli kebijakan Silahkan, juga nih. Aja. Kalau Bang ada yang Andi. mau, Bang Andi. Hadir nggak? Bang Andi. Hadir. Nah, ini ahli policy juga ini. Gimana mengatasi kemacetan di Indonesia? Dari segi kebijakan nih. Ya. Gimana caranya mengatasinya? Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Muhlisin dengan pendekatan behavioral kan. Nah, cuma kan kalau behavioral itu kan juga satu itu adalah pilihan kan. Kalau ada dalam public policy itu ada namanya rational choice theory. Jadi ada pilihan-pilihan publik secara rasional. Ya. Nah, tetapi kan apakah kita akan menyerahkan mekanisme ini ke pilihan-pilihan market, pasar, pilihan rasional masyarakat, ya, atau perlu ada pembatasan? Artinya ya, ada campur tangan negara untuk ya, mengatur kan? Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengaturnya, ya kan? Betul. Mengatur itu kalau tadi pilihannya adalah apa? Nah, mengatur ini kan hanya banyak aspek kan. Atau mungkin pertanyaannya gini, kenapa pemerintah tidak memilih kebijakan untuk restriction terhadap motor misalnya? Kenapa pemerintah nggak memilih itu? Kenapa memilih macet misalnya? Ya, nah, ya karena kan pilihan. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangannya kan, kalkulasi rasionalnya. Apakah pertimbangan kendaraan motor itu lebih menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi. Misalnya kan dalam perhitungan kan sekarang kan banyak arah-arah kebijakan itu kan mendorong pembelian kendaraan bermotor. Bahkan pajak 0%, ya kan? Dinolkan pajak malah. Itu kan memang tujuannya adalah meningkatkan ini kan pembelian kendaraan bermotor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli. Nah, atau pertimbangan itu kan kalau pilihannya adalah ekonomi kan, pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau itu kan jawabannya apakah dengan mengurangi kendaraan bermotor itu bisa menjamin bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah itu kan soal pilihan-pilihan pemerintah, ya kan? Mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau mau
mengurangi kemacetan. Kalau dihitung secara ekonomi juga hitungan langsung dihitung mungkin juga boros kan secara ekonomi kan. Tapi kan hitungannya juga mungkin ya meningkatkan pembelian bensin sehingga meningkatkan produksi ekonomi kan. Ya mungkin tergantung cara menghitung lah menurut saya. Ya. Intinya fulus ya berarti ya. Iya, dan saya belum melakukan riset apa pilihan-pilihan yang menyebabkan kendaraan bermotor lebih dipilih daripada mengurangi atau membatasi. Nah, tapi kalau yang tampak sekarang itu ada kecenderungan untuk meningkatkan pembelian kendaraan bermotor kan, ya. Untuk apa? Ya. Itu pilihan. Oke, siap. Intinya kompleks lah, kaitannya sama pemerintah nih. Mas Dawam hilang. Mas Dawam? Sudah jam 21 ini. Halo. Oke. Ya, agak silakan frozen Mas Dawam. saya. Tapi kedengar ini ya? Ya. Ditutup kalau udah nggak ada. Misalnya. Ya Mas, mau nanya, ini yang rekam Mas Muklis berarti kan? Karena presentasinya dari sana. Admin, ya. Ya, mohon nanti tolong disimpan ya Mas. Oke. Terus? Ya. Nanti saya sama Mas Sidik coba bicarakan dulu. Oke. Siapa tahu rencananya sih ya kalau ini bisa direkam gitu kan bagus kalau diupload di YouTube atau gimana gitu. Nanti Siap. di-share ke grup bagi yang pengen nonton lagi. Siap. Yep. Mas Dawam, kamu aja deh Wisma yang nutupnya acara. Kalau Mas Dawam masih ini, kayak masalah koneksi. Langsung aja Mas Muklis. Tadi saya tidak membuka. Ada Mas Dawam. Halo, Mas Dawam. Oke, kayaknya keluar. Oke, terima kasih teman. Mas Dawam yang nutup. Bentar. Ini nggak ada foto. Bentar. Tapi saya. Oh iya, ada foto sip. Foto dong. Diaktifkan kameranya ya. Ayo diadain kalau gitu. Ayo wis, Ma. Yes, mantap. Tapi saya nggak pengen liatin wajah, gimana dong? Gimana sih? Inisial ya fotonya. Mantap. Itu kayaknya PSD yang ini nih. Lagi hard worker ini. Mantap. Oke ya. Yang lain? Yang lain? Nah, sip. Oke. Kita foto ya. Mas Almed hilang. Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Yes, thank you. Silakan Mas Dawa menutup. Nggak ada. Oke, saya yang nutup. Ya, tadi sebenarnya. Oh, iya. Silakan. Ya, Mas Muklis langsung ya. Aku frozen, Mas. Enggak stabil. Mas Muklis saja. Enggak, sekarang udah enggak. Ayo. Mas Muklis saja, saya nanti frozen. Oke, terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya. Mungkin kita nanti galakan lagi acara kemisan yang mau deket defense nih kayaknya yang agak gondrong nih rambutnya nih. Apa udah dulu udah Bang Arya. Tahun keberapa PSG kelihatan dari mukanya. Suka kurang tidur gitu ya. Oke, terima kasih. Kita sambung di acara forum kemisan atau forum PPI yang lain. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Bye. Thank you. Nah, ini kalau tinggal 2 orang, 3 orang ini lebih lancar. Hasil recordnya tadi gimana ya?